Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh tanah air, kembali lagi berjumpa dengan saya di sini. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menyeting dan membuat film sablon, teman-teman. Apa saja yang dibutuhkan? Ini salah satunya, teman-teman. Contohnya adalah papan kaos. Papan tempat dimasukkannya kaos seperti ini. Ini relnya, ini stoppernya. Nah, kaos dimasukkan ke papan ini udah lama, teman-teman. Udah berapa kali saya pakai sehingga bekas kerahnya kelihatan tuh. Bekas kerah kaos kelihatan. Nah, cara nyetingnya seperti apa? Ikuti terus, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Akan kita siapkan desain-desain yang sudah kita print, yang akan kita jadikan film. Kita ambil contoh yang ini, teman-teman. Pengangguran senior. Lalu kita mulai setting di papan kaos, teman-teman. Di papan kaos, karena supaya nanti hasilnya bisa pas. Ini kalau kita lihat di atas pengangguran senior ada tanda plus atas dan ada tanda plus bawah. Ini namanya register, teman-teman. Register supaya nanti posisinya lurus. Dari lingkar kerah kaos ini, leher, bagian leher, kita kasih jarak 4 jari, teman-teman, seperti ini. Lalu tanda plus ini kita posisikan persis di garis lurus sampai bawah. Ya, di sini. Kemudian bagian yang bawahnya harus sama-sama di garis lurus papan. Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi nanti posisinya seperti ini di kaos. Lalu selanjutnya kita siapkan screen, teman-teman, screen sablon. Kemudian kita posisikan relnya ya seperti ini. Nah, antara screen dengan papan kaos dia harus benar-benar pas, teman-teman. Seperti ini. Dia mentok. Nah, mentok. Kalau sudah pas, nah ini pun harus menempel ke rel ini, aluminium ini. Ya. Yang sebelahnya pun harus mentok. Nah, sehingga posisi sudah tidak bergerak lagi. Lalu kita mulai menyeting yang ini, teman-teman. Ini tanda plus ini kita kasih garis di screen, teman-teman. Kita bikin garis sesuai tanda plus ini pakai pulpen, sehingga nanti screennya ini ada bekas coretan tanda plus dari pulpen ini, teman-teman. Ya, sudah kita bikin yang atas. Kemudian yang bawah. Nah, sudah, teman-teman, sudah kita kasih garis. Nah, kalau kita angkat screennya, maka dia akan meninggalkan bekas tanda plus. Ah, tanda plusnya kelihatan, teman-teman. Yang bawah, ini yang atas. Nyetingnya sudah selesai. Kita langsung masuk ke langkah berikutnya, adalah membuat abrukan film sablon. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nah, ini dia, teman-teman, obat untuk bikin abrukan film. Jadi kalau teman-teman mau beli obat abrukan film sablon ini,
bisa didapatkan di toko-toko sablon. Bilang aja beli obat abruk film. Nah, ini dia teman-teman. Ini sudah ada di kotak. Ini adalah bahannya teman-teman, bahan untuk bikin obat abruknya. Nah, yang kecil ini sebagai pengerasnya teman-teman, pengeras obat abrukan. Lalu bagaimana cara meracik ini? Ayo kita mulai teman-teman. Kita belajar membuat abrukan film sablon. Kita siapkan wadah ini teman-teman, wadah dari gelas air mineral. Kita bisa nyari di jalan, di tempat sampah juga kita masih bisa dapat ini. Kita siapkan wadah. Nah, ini dia obatnya. Ini pengeringnya. Iya. Berhubung kita hanya menyablon di satu warna, berarti kita hanya butuh satu screen teman-teman. Sehingga kita bikin obat abrukannya pun nggak perlu banyak-banyak, ya kurang lebih cukup untuk mengabruk satu screen gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah sering nyablon, bisa tahu ukurannya. Oh, sudah cukup segini untuk satu screen. Oh, kalau untuk satu screen segini kayaknya nggak cukup. Nanti dengan sendirinya teman-teman juga bisa ngukur. Oh, ternyata segini tuh cukupnya sekian gitu. Kalau untuk 3 screen, oh segini tuh kurang banyak gitu. Saya pun dulu begitu. Tapi karena sering berjalannya waktu, saya sering nyablon, sehingga kita bisa ada ancer-ancer ukuran untuk membuat abrukan di satu screen. Kita tutup, kita simpan lagi teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan ini teman-teman, ini obat pengerasnya. Ini tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, nanti resikonya abrukannya cepat kering, cepat keras dia, tidak bisa disemprot. Sebaliknya, kalau ini terlalu sedikit, maka abrukannya cepat hancur gitu teman-teman. Ketika disemprot dia rontok, ketika dipakai buat nyablon dia juga rontok. Jangan pakai kuping yang kebanyakan, nggak mau. Ya, cukup sedikit aja teman-teman, cukup sedikit aja ya. Kemudian kita aduk. Kita aduk-aduk sampai nanti dia tercampur dengan rata dan mengeluarkan buih, mengeluarkan busa. Sudah berbuih, tuh artinya sudah cukup diaduknya. Tinggal kita balurkan di screen teman-teman. Nah, kita balurkan di screen. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan ini teman-teman. Kartu handphone bekas boleh, kartu ATM bekas boleh, kartu parkir kereta juga boleh. Ini pakai ini teman-teman. Kita balurkan. Nah, setelah kita balurkan, kita tarik, kita ratakan teman-teman. Nah, posisi ini tidak boleh miring begini, karena kalau miring begini dia akan tembus ke bawah dan akan tebal sekali. Tetapi kita harus berdiri teman-teman, nariknya berdiri supaya hasilnya tipis dan rata. Nah. Ini udah lama bener, saya hampir 1 tahun kagak nyablon teman-teman, karena suatu dan lain hal saya nggak nyablon dulu. Apalagi kemarin ini Bekasi panasnya luar biasa. Tinggal sedikit lagi teman-teman, kita habisin aja sayang ini.
Ya, sudah selesai teman-teman. Ini langkah selanjutnya adalah Jangan lupa subscribe. kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan biar dia dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, atau bisa kita gunakan kipas angin, atau kalau kita mau lebih cepat kita gunakan hair dryer teman-teman. Untuk mempercepatnya kita menggunakan hair dryer aja teman-teman, tapi jangan terlalu kering banget. Baik teman-teman, ini abdrukannya sudah kering. Selanjutnya kita mulai mengabdruk filmnya teman-teman. Ini tanda plus tadi, ini masih kelihatan teman-teman. Aduh, kameranya burung banget. Tuh tanda plusnya masih kelihatan, yang tadi kita nyeting film. Nah selanjutnya kita mulai abdruk film teman-teman. Ini desain yang tadi kita pakai buat nyeting. Nah pada saat mengabdruk, posisinya kita balik teman-teman. Nah balik. Kalau nggak dibalik nanti hasil sablonnya terbalik teman-teman. Ini pas posisi tanda plusnya kita kasih minyak dulu supaya dia nempel, nanti tanda plusnya di sini tidak goyang. Ini juga kita kasih minyak dulu supaya dia transparan. Nah transparan, tembus. Yang bagian ini juga sama. Nah transparan juga. Lalu kita posisikan di tanda plus ini teman-teman. Ya, yang ini juga kita posisikan biar sama. Ya persis sama. Ya sama sudah sama. Selanjutnya ini kita baluri, bisa pakai minyak sayur, bisa juga pakai minyak tanah, pakai solar juga bisa. Tapi pada contoh ini saya pakai minyak sayur teman-teman, karena solarnya nggak ada, minyak tanahnya juga nggak ada, jadi kita pakai minyak sayur aja. Tujuannya ini adalah supaya gambarnya menjadi transparan teman-teman. Nah setelah itu kita ratakan supaya semua bagian-bagian printan ini dia menjadi transparan. Belajar jadi MC gila, masih belepetan ini. Biarkan Usahakan semuanya kena teman-teman, dan tidak ada bagian yang menggelembung. Kita dorong perlahan-lahan sehingga gelembung-gelembungnya dia itu keluar. Jadi hasilnya nanti benar-benar ngepres, benar-benar rata, tidak ada bagian yang menggelembung. Jika posisi registernya dia bergeser, maka kita rapikan lagi teman-teman. Nah kita rapikan lagi teman-teman, registernya yang ini geser, kita rapikan lagi. Ya, yang atas juga geser. Nah geser, kita tarik lagi sampai tanda plus yang di kertas bertemu dengan tanda plus yang kita cetak di screen. Ya, nah berarti atas bawah sudah rapi. Nah ini setelah kita berikan minyak menjadi transparan dan ini sudah selesai, ya, selanjutnya adalah proses penyinaran teman-teman. Nah pada contoh video ini saya menggunakan sinar matahari teman-teman, dan kita lihat panas sinar matahari. Kalau memang dia terik sekali, kita cukup penyinaran 5 sampai 10 detik. Bahkan bisa juga 3 sampai 5 detik.
Tapi kalau mataharinya agak redup bisa sampai 30 detik teman-teman. Yuk kita lihat cahaya mataharinya yuk teman-teman. Nah teman-teman, tadi pada saat kita proses abdruk, ini kertasnya kita tempelkan dengan cara terbalik karena hasilnya nanti dia seperti ini teman-teman, hasil di screennya. Nah seperti ini dia tuh, jadi betul ya. Mataharinya ngumpet, belum nongol ya. Kita tungguin matahari nongol dulu teman-teman dah. Mataharinya belum nongol tuh, adem bener tuh. Tunggu dulu Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Mataharinya udah nongol kayaknya nih teman-teman. Ayo tuh, alhamdulillah udah nongol mataharinya. Ayo. Nah di sini kita beri penyinaran kurang lebih 20 detik aja teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh ya, mataharinya redup lagi. Kita tambahin 10 detik lagi dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah cukup teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil karena mataharinya kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang. Baik teman-teman, setelah tadi kita lakukan penyinaran dengan sinar matahari, maka langkah selanjutnya adalah penyiraman. Kita siram dengan air teman-teman. Ini kita copot dulu karena prosesnya sudah selesai. Kita simpan karena suatu saat mungkin mau dipakai lagi, dia masih bisa ini teman-teman. Baik teman-teman, setelah proses penyinaran dengan sinar matahari tadi, langkah selanjutnya adalah kita proses penyiraman teman-teman. Kita siram dengan air. Nah yang bagian yang ada tulisan ini adalah bagian yang tidak terkena sinar matahari, sehingga warnanya berubah menjadi putih karena obatnya ini kena air teman-teman, sehingga nanti dia melemah. Kita tunggu teman-teman 5 menit lagi agar airnya ini menyerap ke obat. Nah sebelum masuk ke tahap selanjutnya teman-teman, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe. Baik teman-teman, untuk langkah berikutnya adalah proses penyemprotan agar hurufnya ini bisa nampak jelas dan abrukannya ini rontok teman-teman, abrukan yang tidak terkena sinar matahari. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik teman-teman, proses penyiraman sudah selesai dan filmnya pun sudah nampak jelas di sini. Sini sudah kelihatan pengangguran senior. Ya, untuk langkah selanjutnya teman-teman, Jangan lupa subscribe. kita jemur ini supaya dia keadaannya benar-benar kering. Ya, kita jemur, diterik matahari teman-teman sampai keadaannya benar-benar kering. Ya, setelah sekering ini kita jemur dan benar-benar kering, kelihatan di sini teman-teman, kering, maka proses penjemurannya sudah selesai. Inilah hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, jelas sekali tuh pengangguran senior. Nah, untuk langkah selanjutnya ini hanya alternatif saja teman-teman. Kita bisa gunakan ini namanya herter. Fungsinya adalah untuk menguatkan abdukan ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyablon dalam jumlah banyak, misalnya 1 lotion lebih, maka sebaiknya kita pergunakan herter ini teman-teman. Caranya adalah hanya kita balurkan, kita tuang di sini wadah, lalu kita kuaskan ke sini, ke bagian-bagian yang ada filmnya ini aja, batas sekitar ini. Tujuannya adalah supaya nanti abdukannya tidak mudah rontok. Karena biasanya kalau nyablon itu yang 1 warna, 2 warna, setelah itu kan dicuci, kemudian disablon lagi untuk warna yang lain gitu. Maka karena sering kena air dan tarikan rakel, gesut, biasanya abdukannya ini rontok teman-teman. Nah, jika menggunakan ini, itu insya Allah aman. Nah, berhubung saya hanya menyablon 1 kaos dan 1 warna, maka saya tidak menggunakan ini. Karena setelah disablon pun, setelah proses sablon selesai, ini akan saya hapus teman-teman. Baik teman-teman di seluruh tanah air, demikianlah video tentang cara setting film dan cara membuat abdukan film sablon kaos. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua di seluruh tanah air. Dan jangan lupa dukungan subscribe-nya teman-teman, agar saya terus bisa mengupload video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe.